Contoh yang berikutnya yang saya ambil dari surat At-Tolak tadi, ini ada wattaqullah. Ada hukum apa di sini? Pertama ya. Pertama ini di sini ada hamzah wasol tuh ya. Hamzah wasol tuh. Hamzah wasol. Hamzah atau alif, alif wasol. Alif di kita kan bentuknya alif ya. Padahal itu hamzah sebetulnya ya. Nah, hamzah wasol itu apabila diwasol nggak dibaca wattaqullah. Kalau nggak ada waw ini ittaqullah. Tergantung nanti kalimatnya ya, barisnya gitu. Karena ini digabung jadi wattaqullah. Jadi alif ini yang kuning ini nggak dibaca. Ini namanya hamzah wasol. Belum pusing, pusing belum ngerti ya, catat aja. Yang penting hamzah wasol ya. Gitu. Hamzah wasol ya. Gitu. Wattaqullah. Ini kenapa? Kan secara teori ini mad tabi'i ya. Ya. Fathah dengan alif kan mad tabi'i secara teori. Ingat gak teori kita? Mad tabi'i itu setiap huruf yang berbaris fathah dengan alif, berbaris kasrah dengan ya mati, berbaris dhamma dengan waw mati. Secara teori tajwid, teori itu mad tabi'i, padahal ini hamzah wasol ya. Gitu. Katakanlah kalau ini mad tabi'i, tidak jadi panjang mad tabi'inya karena ketemu tasdid tuh. Wattaqullah. Dan memang bukan mad tabi'i dan itu hamzah wasol ya. Reni, assalamualaikum, izin ikut belajar Ustaz Ari. Iya, mangga silahkan dengan senang hati ya. Silahkan bergabung, kita ramekan. Jangan kalah dengan yang joget-joget. Yang joget-joget penontonnya 1000 orang ini. Saya ngaji cuma 3 orang. 4 bulan, 8 bulan yang lalu begitu kejadiannya. Saya down juga. Ngapain yang ngajian cuma 3 orang. Sekarang mah saya ada rekamannya gitu. Sambil bikin rekaman ini ya. Jadi kalau ibu dan bapak mungkin malam tertentu ada halangan, ada kemana, nggak sempat ngaji saya, di YT-nya ada rekamannya gitu ya, di YT. Dulu suka denger di YT yang sama anak dari Jepang. Oh iya, Soleh ya, anak Jepang, betul. Assalamualaikum, Niani, mangga dengan senang hati silahkan ya. Jangan lupa di follow, di share tuh udah 17 orang yang nge-share. Alhamdulillah ya. Itu pahala, dapat pahala. Tangannya biar dapat pahala kan wirid juga, nge-tap layar juga, nge-share juga. Unta. Cara panjang napas gimana Ustadz? Manjangin napas itu diantaranya olahraganya siang. Kalau ingin sehat kan pagi. Habis zuhur, habis asar, habis zuhur itu kan panas-panasnya, nah itu jalan. Napasnya kuat gitu. Tapi saya juga nggak kuat-kuat amat sih napasnya ya. Wintario, tap kalau ikut grup khusus syaratnya apa? Ke wawa nanti ya, ke wawa aja. Kan ada nomor wawanya itu di atas tuh, Ari Tajwid, Ari RKM 0812 tuh ada ya. Nanti nanya di sana syaratnya apa aja. Dede Supriyatna, assalamualaikum, waalaikumsalam. Neneng, alif lam komariah ya Pak Ustadz. Nah, alif lam komariah enggak ada alif lamnya ya Neneng. Di sini nggak apa-apa asal jawab. Ayu Suhayati, di YT nama Pak Ustadz namanya itu tuh Ari RKM di atas, Ari Tajwid. Cari aja di pencarian ada Ari RKM ya gitu. Ini bukan bicara alif lam komariah. Ini alif doang. Kan nggak ada komariahnya, nggak ada lamnya. Bukan ya. Ini bukan hukum alif lam komariah di sini. Di sini yang kita bahas adalah ini kan secara teori adalah mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena waw dengan patah. Wawnya huruf berbaris patah dengan alif. Itu libet ya. Itu mad tabi'i bukan. Asalnya mad tabi'i secara teorinya ya. Tapi ini mad tabi'i tidak jadi panjang karena ketemu tasdid tuh ya. Jadi jadi nggak panjang, dan memang ini bukan alif mad tabi'i ini hamzah wasol. Kalau diwasol wattaqullah, kalau nggak diwasol a-nya bunyi alif hamzahnya ya. Hamzah wasol tuh kayak gitu. Nanti kita bahas ya tentang hamzah wasol, nanti animasinya saya buat ya nanti. Ini ya. Jadi ini wattaqullah. Ini juga muncul tuh. Bukankah ini mad tabi'i secara teori? Jawab. Ini mad tabi'i kan? Iya enggak? Iya enggak?
ini tadi ya. Ini kita bilang secara teori Ari itu laki-laki gitu kan. Bu Ati itu perempuan. Iya kan seperti itu. Kenapa begitu? Mama langit hukum lafaz Allah tafkhim. Belum ke sana ya. Ini saya bahas ini secara teori kan secara teori ini kan tuh ini secara teori patah ketemu alif matobi kan biasanya itu bukan nggak dibaca matobi karena ada tasdid ya tuh ya karena ada tasdid. Begitupun ini doma dengan waw mati asalnya kan gitu matobi, tapi kenapa nggak jadi panjang? Nggak jadi panjang. Yang pertama matobinya ketemu tasdid, yang kedua matobinya ketemu tasdid juga lafaz Allah begitu ya. Nggak nyambung Pak Ari. Ya oke nanti dibahas lah ya. Perlahan aja. Untuk pinter teh perlu waktu memang. Perlu waktu dan perlu teori. Nah oke itu tinggalkan dulu ya kalau belum paham. Nah ini berikutnya adalah wattaqullah lafaz Allahnya. Ini aja yang gampang dulu. Wattaqullah lafaz Allahnya dibaca tipis apa tebel begitu. Nah baru ke lafaz Allah. Kalau tadi kan kenapa wa jadi wat? Karena ketemu tasdid. Wattaku, ku-nya matobinya jadi wattaku. Kenapa? Karena ketemu tasdid juga gitu ya. Nah, wattaqullah benar. Ini lafaz Allahnya dibaca tebal, tabkhim ya. Tebal itu tabkhim. Kenapa tebal? Gampang ya. Diulang-ulang lagi aja. Tebal, tabkhim, tebal ya. Tebal layar terus ya. Kenapa tebal? Jawab kenapa tebal? Kenapa tabkhim? Kenapa tebal? Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah berbaris domah. Betul tuh. Paham ya? Karena sebelum lafaz Allah ada hurufnya mah apa saja huruf nih? Ada huruf yang berbaris doma. Itu karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris doma. Ari, tabkhim sebelumnya huruf doma. Kalau doma itu bukan huruf ya, tanda. Kalau huruf kan ini waw, ta. Karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris. Itu ya. Baris itu apa ya? Sakal, tanda baca. Nah ini yang harus dipelajari ya, harus kita pahami dulu perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu ya huruf itu baru bunyi kalau ada tanda bacanya. Ini yang namanya tanda baca nih. Ini patah, ini doma. Kalau di bawah kasroh. Kalau patahnya 2, patah tain, tanwin, doma tain, kasrah tain, itu tanda baca yang membuat huruf itu bisa dibaca. Beda dengan Latin. Kalau Latin itu kita baru bisa jawab, kita baru bisa baca apabila nih logika berpikirnya dulu ya, biar mantep. Tuh ya. Huruf dalam Latin itu ada vokal dan ada konsonan. Vokal itu huruf hidup. Huruf hidup apa? A, I, U, E, O. Itu vokal. Vokal, huruf hidup. Ada huruf mati. Huruf mati namanya konsonan. Selain A, I, U, E, O, itu huruf mati. Artinya kita nggak bisa baca. Orang nggak ngerti maksudnya kecuali singkatan. Misalnya tiba-tiba ada orang yang bilang, Kak, B, L. Nggak bisa. Kecuali singkatan ya. Gitu. KKN gitu kan. IKN itu singkatan. Nah, dalam huruf Latin kita bisa ngomong apabila berpadunya vokal dan konsonan. Misalnya vokalnya huruf matinya di sini ada S tambah A, sa. Ya, tuh. S-nya huruf vokal konsonan,
Vokal, vokal konsonan, vokal, vokal konsonan ya. Vokalnya A, saya tuh baru gitu. Berpadunya antara vokal dan konsonan baru bisa bunyi. Itu dalam Latin. Dalam bahasa Quran, bahasa Arab, huruf itu mati baru hidup kalau dikasih tanda. Jadi tadi yang bilang ini huruf domah, domah bukan huruf tapi tanda baca. Jadi kalau bilangnya begini, bilangnya gimana ya? Bilangnya lafad Allah dibaca tebal, dibaca tafkhim karena sebelum lafad Allah ada huruf, nih huruf, ada huruf yang berbaris domah, begitu ya. Jangan karena sebelum lafad Allah ada baris domah, bisa. Tapi di mana hurufnya? Tapi kalau sebelum lafaz Allah ada huruf domah, domah bukan huruf tapi tanda baca itu ya. Paham ya, mudah-mudahan ya. Agak kemana-mana blek gitu, pusing-pusing deh ya. Apa-apa. Tadi juga wattaqullah, lafaz Allahnya dibaca tebal tafkhim karena sebelum lafaz Allah baris di atas. Wattaqullah, lohnya ini mad. Ini mad apa ini? Nih. Mad apa ya? Mulyani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, malam Pak Ustadz hadir. Cikampek, syukuran alhamdulillah. Ya, Mulyani, Cikampek. Kalau ke Bandung lewat Cikampek ya, ke Tangerang ke sana. Dini, mad tobi'i, mad asli, mad tobi'i, mad wajib jenis mukodar, Bunda Rini. Ya, ini mah mad asli boleh, mau bilang mad tobi'i juga boleh. Tapi umumnya kalau di sini di pengajian kita ini kita bilang mad asli. Walaupun ini mad tobi'i juga, mad asli juga. Karena yang mad tobi'i itu ada pasangan-pasangannya ya. Jadi yang bilang mad tobi'i benar, bilang mad asli juga benar. Tapi kalau di saya umumnya santri-santri di sini bilang ini adalah mad asli itu ya. Matobi kata naon gitu, boleh-boleh aja ya. Cuman itu tidak biasanya kalau di sini. Robbakum, ada hukum apa? Robbakum. Yuk. Pertama roknya barisnya di atas. Berarti roknya dibaca jadi huruf demi hurufnya di sini dikupas gitu ya. Pasti pinter, insya Allah pinter lah. Enggak pinter juga pahalanya udah jelas gitu ya. Ngaji itu dapat pahala gitu. Saya juga kadang-kadang apakah kontennya joget-joget aja ya biar penontonnya ribuan? Enggak gitu. Ngaji aja lah ya. Enggak perlu banyak ngaji, mah yang penting ada aja. Roknya dibaca tafkhim, tebal, betul. Karena roknya barisnya di atas. Robbakum, di sini emang nggak ada hukum yang jelas mah di sini nyamber aja ke sini ya. Robbakum nih kalau ada tanda nah ini pemula biasanya bacanya robbakum, masa sih pemula juga kalau belajarnya sedikit-sedikit gini nggak pinter-pinter. Kalau ngajinya sering, ngaji itu kan harus sering. Pengen pinter ngajinya sebulan sekali, itu pun kalau ustadznya datang, gimana gitu bisa mau pinter. Makan aja kita sehari 3 kali, kita bisa sehari 3 kali, kan ada rekamannya, diulang-ulang terus aja. Itu. Bak tasdid musyaddah dia ada tasdidnya. Neneng fathah bertemu tasdid, ditekan harokatnya 2 harokat, benarkah? Jangan ditekan. Robbakum, jangan Robbakum, jangan ditekan, jangan ditahan. Enggak, kalau yang ditekan itu kalau nun ya. Nun dan mim bertasdid. Assalamualaikum ya, user 4718 Badriyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan cukup paham ya. Robbakum, kum gitu ya bacanya. Robbakum, ini jimnya tanda wakofnya. Boleh berhenti, boleh tidak tuh. Jadi gini ya, dikupas sedikit-sedikit. Masa sih kalau dikupas gini nggak pinter gitu. Keterlaluan kalau nggak pinter-pinter juga mah ya. Gitu.
La tukhrijuhun. Ada apa nih yang warna-warna tuh? Yang bisa? Ya, wakaf jaiz tadi yang jim, betul ya. Ini pertama seperti biasa ya tuh. Makanya kalau di sini matobi itu kayak gini tuh. Ya. Kayak gini tuh. Karena tuh ya, karena berbaris patah bertemu dengan alif la gitu ya. Kedua ini juga sama. Karena doma bertemu wawu mati itu matobi itu. Ada 3 ya nanti satu. Fathah dengan alif, doma dengan wawu mati, kasroh dengan ya mati itu matobi gitu. Kalau mad asri yang berdiri-berdiri itu kita bilang mad asri. Tapi ada yang bilang juga matobi tenanaun, tidak apa-apa bisa juga. Itu ya. Ya Ustaz, insyaallah nyambung. Alhamdulillah, rahayu. Rahayu lah ya. La tukhriju, ri-nya apa tuh ri-nya? Ri-nya nih. Ri-nya apa? Ro-nya baris di bawah. Tipis apa tebal? Tipis apa tebal? Enggak ada yang jawab. Tipis apa tebal ri-nya? La tukhriju, la tukhriju. Tarkik. Tarkik. Kasroh tipis, 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 betul. Ri-nya dibaca tipis, tipis, tipis. Nah gitu dong, di tab. Berarti kan ini ya, paling tidak tangannya itu menjadi saksi. Alhamdulillah tuh ada yang ngaji 219. Tapi biasa ya, kita tidak boleh sakit hati ngaji di TikTok. Kayak lagunya Diana Nasution. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Ya ada, wis lah biarin aja gitu. Datang mangga gitu. Pergi mangga gitu. Yang mudah-mudahan sih betah ya. Alhamdulillah. Itu ya. Chris channel 1972. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Siti dah Mawani 1 tipis. Aisyayati Tarkik tipis Pak Ustadz. Betul ya, tipis. Bentar berarti udah nyambung nih ilmunya ya. Minimal malam ini ngerti tarkik aja dulu, tipis gitu ya. Tipis. Berbunyi Ari. Nama saya Ari, jangan Ari. Advokat Nurhayatin Nurdin SHMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, di mana nih Pak Advokat nih ya? Insyaallah Nurhayatin Nurdin ya. Alhamdulillah. Iya. Kartika Anugrah 447. Tarkik tipis Pak Ustadz. Betul ya. Jadi kalau diginiin ngajinya masih nggak ngerti juga, nanti bilang sama saya, biar saya mikir lagi gimana ini lagi. Ini belum ya. Ini karena tadi buru-buru aja saya ngeditnya. Ini nanti ada hurufnya yang terbang-terbang, yang ngedip-ngedip gitu. Kalau sudah ngedip-ngedip, masih inget kan? Kita, ya Allah, saya susah ngelupain dia. Kalau dia udah senyum, tek ke hati itu gimana gitu. Nah gitu kan. Gitu ya, jujur aja dulu kan pernah ya. Hati kita pernah tertambat. Sekarang juga mungkin begitu pasti ya. Maaf Ustadz di sini ngelek. Oh ngelek ya. Di tempat lain ngelek nggak? Padahal tadi formatnya saya udah turunin. Ngelek nggak? Oh ngelek ya. Ngelek. Coba di yang lain. Ya. La-nya matobi'i. La-nya matobi'i. La patah dengan alif. Hurufnya apa aja? Ini huruf berbaris doma dengan wawu mati matobi'i. Hunnya apa? Oh di lain aman. Oh di situ aja berarti ya, di yang lain aman. Gelek juga, ngelek juga. Oh di mana? Di Jakarta yang ngelek nih. Hujan di Jakarta apa? Wali. Hun itu nun bertasdid bener guna ya. Kenapa guna? Jawab. Kenapa guna? Alif wawu ya matobi'i alif wawu ya. Oh iya. Maksudnya itu tanda pemanjangnya ya. Awaya alif wawu ya. Alif wawu ya itu tanda pemanjang atau huruf ilat. Oh di Bekasi. Ibu Iki di Denpasar ngelek juga. Karena nun bertasdid. Betul. Ini
Karena nunnya bertasdid, maka dibacanya jadi guna. Ada berapa huruf guna? Cuman 2 ya, Nur Aini, nuni bertasdid. Nunnya nuni. Iya. Huruf guna cuman 2, nun dan mim yang bertasdid. Halaman 13 buku hijaunya ya, udah masuk angin. Halaman 13 ya. Dibacanya nyamber dan double. Dengung ke hidung. Dan ada madnya, ada panjangnya. Ada panjangnya 1 alif sampai 1 alif setengah ya. 2 sampai 3 harokat. La tukhrijuhun gitu, betul. Nun dan mim. Salah ya Bunda Rini kalau bilang huruf guna ada 2, mim dan nun belum tepat. Jadi Rini itu, Rini sama Ati itu nona apa nyonya, statusnya itu. Gitu. Paham? Ya. Rini yang mana? Oh, Ibu Rini. Ati yang mana? Oh, Ibu Ati. Ati yang mana? Oh, itu Ati temannya Jija sekolah di SD. Ada nona, ada nyonya. Iya, betul. Harus mim dan nun yang bertasdid, yang ada tasdidnya. Kalau tidak ada tasdidnya bukan lagi guna. Jadi ingat, jangan ketinggalan tasdid ini. Nun dan mim yang ada tasdidnya. Itu atau sidah ya, betul itu, betul seperti itu ya. Parisop Bekasi syaddah fathah biguna harokatain. Nah, itu ya, ini tasdidnya ya, hurufnya bertasdid ya. Itu la tukhrijuhun. Iya, ini nanti saya bikinkan animasi seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu pemahaman ibu dan bapak sehingga menjadi paham yang selama ini pusing. Min buyutihin, ada hukum apa? Pertama nih itu ya, nun mati bertemu dengan mim. Oh bukan, bertemu dengan ba ya. Nun mati ketemu ba. Oh betul. Iklab ya. Hurufnya cuma 1. Setiap nun mati atau tanwin idgham bigunah. Bukan Raini, bukan. Nun mati ketemu ba itu iklab. Di buku hijau, mana buku hijaunya? Ada di halaman 19 ya. Buku hijau kita membahas tentang nun mati atau tanwin ada di halaman 19. Oh, 21 iklabnya. Iklab 21, iklab. Di buku hijau ini ya. Buku ini banyak orang yang sudah pintar dengan buku ini. Di sini nanti kalau ibu ingin buku hijau, buku putih, ringkasan tajwid, nah silakan ke Wawa saja ya. Gitu. Sri Suryani Gesa nyimak Makassar Goa. Alhamdulillah. Spill bukunya nggak boleh, kena pelanggaran nanti kalau di-spill ya. Nanti saya di pelanggaran, nggak boleh siaran lagi. Nggak boleh di-spill ya. Lewat Wawa aja nanti. Sekalian. Yang ingin bergabung di Wawa itu ada nomor Wawanya di atas ya. Alhamdulillah tuh. Sekarang 210. Padahal tadi pertama mulai siaran 3 orang. Tadinya saya mau turun lagi. Oh, nggak ada yang mau ngaji. Ternyata gitu, harus sabar di sini ya. Mudah-mudahan nanti jadi banyak. Mawar hitam, nun sukun bertemu ba, hukumnya iklab. Iya, nun sukun boleh bilangnya, nun mati juga boleh. Podo baik, betul. Tapi orang banyak kelirunya begini. Ini hukumnya apa? Benar, hukumnya iklab. Kenapa iklab? Karena nun mati, nun sukun bertemu mim. Bukan, salah. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba disebut iklab. Iya, betul. Dan gunah, Mimi Erlina. Kok dan gunah? Bukan. Ya, nun mati atau tanwin bertemu ba iklab. Iklab aja bukan gunah ya. Kok dan guna? Min asalnya bunyi nun mati, dibacanya jadi mim. Tapi agak bindeng mim kayak ada sedikit lubang kertas gitu. Ya. Bunda Tri pengganti iklab bisa. Nunnya bunyi nun matinya berubah menjadi bunyi mim mati. Mim buyutihin itu ya. Cara bacanya gimana Ustaz iklab? Mim kayak mesem.
Jangan mem dulu mah mem lengkap bukan. Mem agak bindeng sedikit. Itu agak samar betul gitu. Gitulah ya. Mim buyutihin buyu. Itu aja ya. Nggak ada yang lain sepertinya. Nggak ada yang lain tajwid tuh. Ya, belum nanti yang lainnya belum keluar. Ini doma dengan waw mati itu ya. Matobi. Ngelek. Di mana nih Ani ngelek nih? Dikatup dikit mulutnya. Iya. Gitu agak ke hidung. Matobi. Oh, ngelek ya. Di mana ngelek? Ngelek. Ye. Ye, ngelek. Oh, ngelek. Padahal tadi udah saya kurangin forward. Niani Jakarta Barat, di Jakarta Barat ngelek nggak? Ini katanya ngelek. Di tadi di Bekasi ngelek, di Bali ngelek. Nggak Pontianak, di Medan ngelek di Pondok Gede Ustadz. Oh, Pondok Gede Bekasi ngelek. Di saya nggak Ustadz. Nuraini di mana Nuraini? Dini sebelah shop Jakut, mana Jakut? Ada yang ngelek. Di Kepri, di Belitung. Suaranya lancar tapi gambarnya ngelek. Oh, suaranya lancar tapi ngelek. Oh, Mama Langit. Lanjut Ustaz, lanjutin ya. Tangerang aman. Nanti kita formatnya saya turunin lagi mungkin ketinggian. Ya, tapi sekarang kalau udah berjalan nggak bisa diulang ya, harus di awal lagi. Nggak apa-apa lah ya. Karena di YT di YouTube nanti rekamannya bagus. Palembang enggak Ustaz, alhamdulillah. Makassar, Maros bagus, alhamdulillah. Jadi ada beberapa daerah yang nge-lag mungkin ya. Nah ini nanti bagus itu masukan. Mim buyutihin. Udah tahu ya. Udah dari tadi ini makan. Ini mah gunnah ya. Nunnya bertasdid ya. Betul. Gunnah. Kita teruskan yang lainnya ya. Tuh. Wala yakhruj. Wala yakhrujna. Nah ini sama ya. Gampang ya. Matobi'i patah dengan alif tuh. Yakhruj. Wah ini baru kolkolah sugro. Jaktim cakung bagus jaringannya. Oh alhamdulillah. Iya kolkolah. Tapi tambahin lagi kolkolah sugro. Kamaludin 078. Assalamualaikum Ustaznya. Nyimak ya mangga. Laporan ya di mana ngeleknya nih. Ngelek di mana aja yang ngelek. Nanti biar saya formatnya saya turunin lagi mungkin ketinggian. Madura. Di Madura bagus nggak? Jogja lancar, alhamdulillah lancar. Tadi di Bali, di Bekasi malah ngelek. Bekasi aman Reni, alhamdulillah. Tadi di Pondok Gede ngelek. Pontianak ngelek lagi. Oh iya Pontianak ngelek lagi. Niani, aduh ngelek banget Jakarta Barat. Waduh. Nanti formatnya dikurangi lagi ya di lain hari ya. Tapi kalau ingin lihat itunya, itu Lampung bagus, Jambi aman Ustadz. Tasik lancar. Di tempat saya lagi cuacanya nggak bagus. Oh iya. Jarmiati, Lok-Sumawe, Aceh Utara lancar. Di Lok-Sumawe malah lancar ya. Tapi nggak apa-apa nanti biar formatnya saya kurangin lagi. Tangerang nggak Ustaz tadi mah ngelek. Sekarang enggak. Oh. Hapiatun, Madura aman. Sentul Bogor lancar. Alhamdulillah. Bunda Rendi. Assalamualaikum Ustaz, izin nyimak mangga. Surabaya aman. Oh, jadi ada yang aman di ngelek. Tapi nanti biar aman semuanya nanti formatnya saya kurangi ya, insyaallah. Nah, besok malam mungkin. Formatnya sudah bagus Ustaz. Enggak, format itunya ada resolusinya diturunin lagi biar kecil. Itu ngelek. Tapi tenang ya yang ngelek ya rekamannya. Nusa Tenggara Barat malah aman katanya. Anesya Failani. Neneng di mana? Udah lancar, alhamdulillah. Oh jadi ada yang lancar ada yang ngelek ya nggak apa-apa ya laporan nanti biar saya cari formatnya yang biar lancar semuanya ya insyaallah. Kita teruskan wala yakhrujna. Nah ya tes Kepri. Oh Kepri itu Kepulauan Riau ya. Ngaji setiap abis Isya ya. Habis Isya waktu Indonesia bagian barat di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, ini cara menghentikan bacaannya gimana? Ini ada caranya nih, Bu, Pak. Jadi nggak boleh sembarangan. Ada orang wala yakhrujna. Ini kalau tadi ada yang nanya, mana yang nanya tadi waqaf isyarah?
Ini kalau dihentikan jadi apa? Ayo. Mana tadi yang nanya? Udah turun belum? Ini ya. Ini tadi kan ada yang nanya, Pak Hari kasih contoh dong wakaf isyarah nih ya. Ini apabila dihentikan, apabila berhenti membacanya, maka jadi wakaf isyarah. Wala yakhrujna. Nah ini cara menghentikannya begini. Wala yakhrujan, rujan. Ada bunyi jimnya, ada bunyi n-nya. Jangan wala yakhruj. Kokolannya jadi hilang. Gitu ya. Izin turun dulu Ustadz. Enggak parah, enggak apa-apa. Ya, enggak. Ya, betul. Wala yakhrujan. Wakaf isyarah ini. Apa itu wakaf isyarah? Menghentikan bacaan, di mana kita menghentikan bacaan itu sebelum huruf itu dimatikan. Ini kan jadi sukun, jadi mati. Sudah ada huruf mati duluan nih. Jadi ada 2 huruf mati. 1 huruf mati yang nyata, kedua huruf mati dalam bunyi. Tuh. Orang banyaknya bacanya yang pertama doang seperti wal as. Padahal wal asr. Gitu. Fil ardi. Banyak orang yang baca fil ar, padahal fil ard. Barakallah Kang Ari. Ayo baik tajwid. Karena belajar lewat YouTube Kang Ari. Semoga jadi amal jariah. Amin. Arkan Fars ya. Syariah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Selamat bergabung ya Reni. Bantu tutup layarnya dong. Ya tuh ya. Tadi 150, 160, sekarang turun 107. Nggak apa-apa ya. Ya tadi karena nge-lag mungkin ya. Nanti rekamannya ya di YT ya ada ya. Iya, Syariah ikut nyimak juga. Silahkan. Dibantu tetapi. Ini wakaf isyarah ini menghentikan bacaan. Sebelum huruf yang dihentikan itu kan berarti jadi sukun. Ustadz namanya Matjas apa ya? Anesya Felani. Ustadz namanya Matjas. Gak ada gambarnya. Gak ada gambarnya Rin? Gak ada gambarnya. Oh, yang mana yang gak ada gambarnya ini? Ini ya. Wala yakhrujna dihentikan jadi wala yakhrujan. Nanti formatnya berarti dikurangi lagi ya. Mungkin ketinggian ini formatnya hurufnya. Gambarnya nggak ada. Emang nggak ada. Cuma suara doang. Waduh, kenapa ini ya? Apa harus turun dulu? Naik lagi ya. Gitu jaringannya ya. Di sini mah ada saya ya. Cuma ada suara doang, katanya nggak ada gambarnya. Berikutnya adalah apa lagi nih? Tuh ya. Ini tiga kelompok. Mungkin yang selama ini nggak tergantung HP tipe, mungkin bisa juga jaringan juga, mungkin nanti saya lihat. Lanjut dulu Ustaz sini ya. Ini tiga kelompok ini hanya ingin memberikan gambaran. Ibu dan bapak, matobi itu cuman ini loh. Tuh ya. Tuh. Ini. Kemudian ini. Dan ini. Jadi yang dikatakan matobi itu di sini. Di tempat lain kadang-kadang mad asli sama aja sih. Ini kalau dia berbaris fathah dipanjangkan dengan alif tuh. Kalau berbaris kasroh dipanjangkan dengan ya mati. Kalau berbaris doma dipanjangkan dengan waw mati. Itulah matobi'i. Assalamualaikum Ustadz. Ya, ikut belajar Minah TikTok 84 ya. Gimana? Minah di mana nih Minah? Nge-lag nggak? Di tempat lain ada beberapa yang daerah nge-lag katanya. Terima kasih laporannya ya. Nanti saya perbaiki ya. Mungkin format audio videonya nanti dikurangi. Gitu, nggak apa-apa lah, nggak begitu jelas juga ya. Yang penting nggak nge-lag. Itu di mana yang nge-lag di mana ya? Nah itu ya. Ini matobi itu. Jadi huruf pemanjang tuh ada alif, ada wawu mati, ada ya mati. Alif, wawu, ya. Alif nggak disebut mati karena alif sudah mati. Aman Pak Ustadz. Di mana Minah? Rahayu jelas Ustadz. Oh, ada beberapa daerah kurang jelas. Tapi nanti saya biar semuanya jelas, nanti formatnya saya kurangi ya.
Besok lah, besok malam ya. Karena ngajinya insya Allah setiap malam. Habis sholat maghrib saya nyeting, biasanya siarannya habis sholat isya. Itu ya. Wala ya, ini ada qalqalah ya, qalqalah sugro tuh ya. Wala yakhrujna. Ini ada juga hukum lain di sini. Di sini ada hukum lain selain matobi'i. Di sini ada juga wala yakhruj. Ini qalqalah ya. Qalqalah sugro. Oke. Satu. Jelas Tad. Cucu Sumarni di mana cucu? Bandung Timur aman alhamdulillah. Cuaca lagi baru selesai hujan deras di Pamantang Siantar. Jadi jaringannya nggak stabil. Oh iya. Tasik gimana Tasik? Bagus nggak? Tadi di Depok satu jelek, satunya bagus. Di Bali jelek. Nah, tapi ada yang kaget di Papua malah bagus gitu ya. Nah, gitulah mungkin jaringan. Bengkulu hujan deras tapi masih stabil Ustaz. Alhamdulillah. Di sini tadi hujan derasnya sore ya, saya hujan-hujanan. Purwakarta bagus, alhamdulillah bagus ya. Cucu Sumarni bagus. Dan kenapa disebut qalqalah sugro? Oh gitu ya. Kenapa disebut qalqalah sugro? Gampangnya karena hurufnya sudah mati. Nah, kalau yang sudah mati itu disebut qalqalah kecil, sugro. Sugro itu kan kiamat itu ada kiamat kubro besar, ada kiamat sugro. Nah, dikatakan ini qalqalah sugro, riaknya qalqalah, tapi bacanya mah mirip-mirip aja sih. Cuman kalau qalqalah sugro itu hurufnya sudah mati dan adanya di tengah ayat. Qalqalah sugro adanya di akhir ayat, di akhir bacaan juga jadi kubro. Nah, kalau qalqalah kubro hurufnya masih hidup. Hurufnya bisa patah, bisa domah, bisa kasroh. Apabila berhenti membacanya jadi sukun dalam bunyi ya, dalam bunyi itu ya. Bagus Pak Ustadz, alhamdulillah. Sulawesi bagus pokoknya love you. Bagus alhamdulillah. Mawar hitam disebut qalqalah sugro karena qalqalahnya di tengah. Bisa dan mati. Di tengah kan ada juga yang huruf di tengah. Hurufnya sudah mati dan adanya di tengah. Tapi kalau hurufnya hidup mah dimatikan kubro ya. Gitu. Lam yalid walam yulad. Nah, kalau lam yalid walam lam yalidnya ku sugro, yuladnya kubro gitu. Jadi qalqalahnya ada di tengah dan sudah mati, sudah sukun gitu sugro ya. Gitu. Ini nanti ya formatnya saya perbaiki biar semua orang bagus. Nah, ada lagi. Illa ayyatina. Nanya pendek. Illa ayyatina. Kalau dihentikan illa ayyatin. Nah, jadi dari disukun. Deli Mardiana, assalamualaikum Ustadz. Mau tanya Ustadz, ayak itu apa hukumnya? Apa ya Ustadz? Apa ya? Pertanyaannya Leli ditulis lagi. Ayak apa maksudnya? Nah, ini pertama ilnya ini tasjid, nyambar dan double ya, nyambar dan double. Illa asalnya matobi'i karena matobi'inya bertemu dengan alif tuh ya. Sebetulnya bukan alif, itu hamzah ya. Karena cetakan Timur Tengah ini di sini ada hamzahnya nih. Gitu. Tapi di cetakan Indonesia alif ya. Gitu. Karena setelah matobi'i bertemu alif atau bertemu hamzah di lain kata, di lain kalimat, maka menjadi mad jaiz munfasil. Saya tuliskan ya. Nih ya. Illa a itu adalah mad jaiz munfasil. Itu ya. Halaman buku hijau halaman 38 nomor 2. Mad jaiz munfasil, betul ya. Jarmiati Dini mad jaiz munfasil, betul ya. Udah pada pinter ya, sering ngaji di TikTok. Saya juga sering nonton di TikTok, banyak ustadz yang pinter. Cuman insya Allah saya sih bukannya sama. Hari ini mungkin tulisan saya lebih jelas dan lebih hidup gitu. Makanya mungkin nanti ada beberapa guru TK ingin belajar kayak gini, bisa, softwarenya kan ada gitu ya.
Jadi kalau dibilang ngaji tajwid susah, betul susah. Nah, diusahakan supaya jadi mudah. Mindset itu hilangin dulu. Di pikirannya jangan bilang susah, gampang, bisa insyaallah. Udah ya. Gitu. Ini ya mad jaiz munfasil. Kita hapus dulu. Kenapa mad jaiz munfasil? Karena mad tabi'inya ketemu alif. An ini nun mati ketemu ya. Nun mati ketemu ya jadi apa? Catat, tulis. Nun mati nun sukun ketemu ya, bukan ketemu tasydid ya. Ini ya. Nun mati nun sukun bertemu dengan ya. Bukan ketemu tasydid, bukan. Apa tuh? Aai, niani aai, apa tuh aai? Idgham bigunah, bisa idgham bigunah, bisa juga idgham ma'al gunah. Belajar tajwid seperti belajar matematika, susah tapi senang belajarnya. Iya. Tapi insya Allah moto saya belajar tajwid mudah dan menyenangkan, seperti mudahnya nonton TikTok gitu ya. Kalau nonton TikTok kan orang scroll. Nah ini mudah-mudahan belajar tajwid dengan saya juga gitu. Jangan scroll ya, tapi kok istiqomah itu ya. Ini idgham bigunah ya, betul, atau idgham ma'al gunnah karena nun mati nun sukun bertemu dengan ya. Ada hukum lagi yang lain nih ya. Illa ayya ya gitu, neken ya. Gitu, tapi nekennya lembut. Jangan illa ayat ya. Ayat ya. Ayya tina. Ayya. Tapi ya-nya enggak neken gitu ya. Nabar apa nabar? Umi 1357 ya, idgham bigunah. Iya. Illa ayati tina. Ti-nya itu mad tabi'i. Nah ini ya. Jadi mad alif disukun itu tidak harus di ujung ayat. Di tengah bisa juga kalau kita menghentikan bacaan, cuman mungkin sifatnya sementara. Ini kalau dihentikan illa ayatin. Betul. Jadi mad alif disukun. Karena apa? Karena mad tabi'i, mad asli huruf lin yang bertemu satu huruf hidup dihentikan. Ini mad tabi'i bertemu satu huruf hidup dihentikan. Pumarni sebelah satu ngelek. Ari ngelek di Belitung. Oh iya. Nanti saya lihat formatnya lagi ya. Formatnya besok mudah-mudahan nggak ngelek. Nanti kalau penasaran rekamannya ada ya, nanti di YT ya. Saya kirim di YT, di Facebook ada ya. Itu. Baik. Illa ayatina. Kemudian bifahishatim mubayyinah. Bifa ini sama ya. Mad tabi'i itu patah dengan alif. Nah ini kasroh salah. Ini nih tuh ya, kasroh tain atau tanwin yang bertemu dengan mim, idgham bi gunnah. Bi dengan guna dengung, ada dengungnya. Fi fahishatim mubayyinah gitu. Atau idgham ma'al gunnah. Syariah. Setiap hari apa live-nya? Aku taunya di YouTube. Setiap malam insyaallah ya. Makanya itu kan di atas ada nomor wawa saya tuh ya. Nomor wawanya dicatat. Kalau mau masuk di grup ngaji online Ari RKM, belajar di TikTok live dan di YT serta di Facebook. Nah, kalau mau gabung nanti digabungin gitu. Idgham malagun. Idgham ma'al gunnah ya, itu tulisannya idgham malagen. Iya. Setelah turun bentar naik lagi ada gambarnya. Oh, Rin. Di mana Rin? Oh, hilang ya wajahku. Ya nggak apa-apa ya. Ya mungkin ini format ininya videonya terlalu di Jogja. Format videonya terlalu tinggi. Salah ketik Ustadz. Ya begitu, nggak apa-apa ya. Yang penting ada ketik-ketik gitu kan bagus. Berarti dibilangnya aktif.
Tuh ini tadi 114, sekarang 111. Nah, enggak apa-apalah ya, alhamdulillah. Kebayang nggak sih coba 100 orang ngaji di masjid penuh ya, lumayan itu, Masya Allah. Dan kalau di masjid kan nggak konsen, di sini konsen, alhamdulillah ya. Ini bifahishatim idgham biguna atau ma'guna mubayyinah, ini tak marbutoh apabila dihentikan bunyinya jadi hak. Mubayyinah bifahishatim mubayyinah, tanda wakofnya adalah al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Mau masuk grup aku boleh, itu ada nomor wawanya ya, nanti saya masukkan di grupnya. Jadi kalau masuk di grup, siapa tahu kalau sekarang kan masih sibuk nyeting ini, ngatur itu, bikin ngedit ini ngedit itu, siang belum bisa ngajar. Nah nanti siapa tahu suatu hari nanti siang ada pemberitahuan, ngaji yuk gitu, pagi ngaji yuk, sore ngaji yuk, siang ngaji yuk gitu. Masuk di grup, hanya dengar suaranya aja, hanya dengar. Oh gambarnya nggak ada ya, dua-duanya. Ini karena mungkin gambarnya terlalu resolusinya nanti dikurangi ya. Besok saya kurangi. Terima kasih ya masukannya ya. Mudah-mudahan nanti saya kurangi biar nyaman nontonnya ya. Tapi untuk ini izin Pak Ustadz masih nge-lag. Oh iya, coba turun dulu terus masuk lagi, biasanya bagus gitu. Saya juga kalau turun dulu bagus, cuman nanti aja lah ya, besok malam ya saya benerin. Ini wa tilka hudud. Tuh, ada hukum yang pertama ini lamati. Tuh, idhar hukum lamati ya, hukum lamati. Bang Juan 97, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idhar hukum lamati. Wa tilka hudud. Ikut gabung Ustadz, mangga silahkan. Ada dua ya. Pertama ini matobi'i, tuh domba dengan waw mati. Karena pelajaran tahsin tadi siang Ustadz, sekarang sampai madsilah. Oh bagus. Izin dulu Pak Ustadz turun dia, mangga. Ini ya. Wa tilka hudud. Karena dihentikan maka ada mad arid disukun, dan qalqalah kubro karena hurufnya hidup dimatikan. Wa tilka hudud, itu bukan kok ya, qalqalah kubro bukan sugro ya, kubro betul. Qalqalah kebo besar. Kalau sukro ada sukronya. Biasanya di tengah ayat, ada juga yang di akhir ayat qalqalah sugro ya. Nuraini neneng, betul. Qalqalah kubro ya, betul. Mad alif disukun dan qalqalah kubro, betul. Qalqalah di akhir ayat, betul. Iya. Ini dan hurufnya hidup dimatikan, qalqalah kubronya nyata. Kalau yang sugro kan di akhir ayat juga jadi kubro juga ya, gitu. Betul. Udah pada pinter ya, kayaknya sering ngaji di TikTok. Waman jadi wamai. Wamai yata'adda. Ini ada hukum juga nih, nun sukun bertemu dengan ya. Apa hukumnya? Ya, idgham bi gunna atau idgham ma'al gunna. Kenapa? Karena nun mati, nun sukun ketemu ya. Caranya masuk grup gimana? Itu ada nomor wawa saya. Nanti dimasukkan di grup, saya bikin grup ngaji online-nya ya, ngaji online TikTok, YouTube dan Facebook gitu. Nanti mungkin saja ada ibu dan bapak yang mau ngajinya kelas khusus. Saya pengen baca Pak Adi, dengerin doang nggak pinter-pinter, pengen khusus, boleh. Oh saya pengen privat, nggak mau didengar orang, boleh juga. Saya mau kelas umum, boleh, mana aja ya, gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak pintar. Insya Allah bisa pintar ya, dengan catatan serius ngikutinnya. Ini tak terasa sudah menit ke 49 ya, rekaman kedua nih. Sedikit lagi. Hududallah, itu aja ya. Ini doma dengan waw mati, matobi, ada suara tak ada gambar. Oh iya, mungkin karena gambarnya terlalu, resolusinya terlalu tinggi ya. Gitu, nanti gambarnya dikurangin. Padahal gambarnya dikurangin di kesini ini. Gitu ya. Nantilah. Tadi ketutupan tulisan ya.
Oh iya, enggak apa-apa. Nanti di setting ulang. Hududunya mad tabi'i atau mad asli boleh. Hududallah lafaz Allahnya dibaca te. Saya mau peripat tapi gugup gimana ya? Kalau peripat makan langsung. Kalau privat mah hanya dengan saya gitu. Kalau privat kan namanya juga privat. Ya, itu privat itu kan nggak ditonton orang gitu. Lafaz Allah dan hukum tafkhim asyamsiyah dan matobi ini ya. Hududallah ini lafaz Allahnya dibaca tebal tafkhim betul. Kenapa? Karena sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris ya, bukan ada huruf patah, bukan. Ini ada hurufnya dal yang berbaris fathah atau berbaris di atas. Lafaz Allah sebelumnya agak kasroh. Mana? Bukan kasroh ya, ini fathah. Kalau kasroh di bawah itu ya. Hududallah lafaz Allahnya dibaca tebal tafhim karena sebelum lafaz Allah baris di atas atau fathah ini. Sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris di atas. Salah lagi Ustaz, nggak apa-apa, kan tat juga lama-lama pinter. Mina tidak salah lagi, pas dengar suaranya kayak kenal. Iya Mina, Mina di mana? Saya juga kayak kenal sama Mina. Ini di mana ya? Dalam mimpi kali ya, Mama Mina. Neneng tebel, iya. Izin Ustaz, nomornya sudah kami save. Oh mangga silahkan ya. Nanti itu lafaz Allah di dahulu harakat fathah. Iya. Lafaz Allah didahului oleh huruf yang berbaris patah, berharokat patah boleh ya, gitu ya. Sudah 51 menit. Ini dulu barangkali yang saya bisa sampaikan ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.